Awas, Papua terancam deforestasi terbesar di dunia. Jadi begini teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa Papua saat ini selagi disorot dunia? Bukan karena prestasi, tapi karena proyek strategis nasional food estate di Merauke diprediksi bakal menyebabkan deforestasi terbesar di planet ini dalam dekade terakhir. Nggak tanggung-tanggung, proyek ini akan membuka 2,68 juta hektar lahan atau hampir 3 juta hektar untuk dijadikan kawasan pertanian dan bioenergi. Luas itu kurang lebih setara dengan 40 kali luas di KI Jakarta. Dan sebagian besar dari wilayah ini adalah hutan hujan tropis yang belum terjamah. Proyek yang tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional ini menyangkut pengembangan lahan pertanian, pembangunan pabrik gula, dan bioetanol. Lembaga internasional Mighty Earth bareng The Three Maps yang ngasih analisis serius soal penebangan hutan besar-besaran yang lagi terjadi di Papua. Hutan dataran rendah, lahan gambut, hutan rawa alami, bahkan hutan bakau, semua mulai hilang. Dan ini bukan sekadar akibat pembiaran, tapi karena memang negara yang langsung bilang, kami akan tebang sebagian hutan terakhir yang tersisa. Ya, langsung dari negara. Proyek ini diklaim pemerintah demi ketahanan pangan dan energi. Tapi banyak pakar bilang ini cara pikir yang salah kaprah. Pemerintah menganggap bahwa lahan-lahan itu adalah terdegradasi dan hanya rawa. Padahal faktanya itu semua adalah ekosistem yang sangat penting, tempat hidupnya spesies langka, dan penyimpan karbon alami yang besar banget. Menurut laporan dari Kementerian Kehutanan sendiri, angka deforestasi neto Indonesia pada 2024 mencapai 175,4 ribu hektar. Dan yang lebih parah, menurut Statista, Indonesia itu negara keempat dunia yang paling banyak kehilangan hutan hujan tropisnya. Kita udah deforestasi lebih dari 74 juta hektar sejak tahun 1950. Mau nambah lagi. Dan kata Glenn Horowitz, CEO-nya Mighty Earth, ini tragis. Kenapa? Karena Indonesia selama ini sudah banyak dapat pujian karena mulai berhasil misahin antara pertanian dan deforestasi. Tapi proyek tunggal ini bisa ngerusak semua kemajuan yang sudah capek-capek dibangun sebelumnya. Jadi gini teman-teman, kita itu nggak anti pembangunan dan kemajuan, tapi yang kita kritik adalah cara pikir yang pendek, yang masih mikir tebang dulu, tanam nanti. Papua bukan tanah kosong, itu rumah bagi banyak komunitas adat, satwa langka, dan ekosistem yang nggak bisa diganti. Kalau kita biarin proyek kayak gini jalan tanpa kontrol, yang rugi bukan cuma orang Papua, tapi kita semua rakyat Indonesia. Karena krisis iklim itu tidak kenal batas wilayah. Yuk suarakan, share video ini, jangan biarkan hutan kita habis dibungkus janji pangan nasional. Karena kita nggak butuh nasi yang tumbuh dari tanah yang terbakar. Kita butuh kebijakan yang cerdas dan berakar. Jangan lupa teman-teman untuk follow, untuk men-share dan memberikan komen positif.